فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Melanjutkan tentang pembahasan mengenai bahayanya kebodohan, bahwasannya kebodohan adalah tangga menuju kepada segala keburukan. Orang-orang bodoh, mereka adalah sulam lisyar, mereka adalah tangga untuk keburukan dan juga segala bala di setiap tempat dan setiap masa. Karena merekalah orang-orang yang mengimpor perkara-perkara yang buruk seperti intikhabat, demikian juga demokratiyah, demikian juga hizbiyat. Semua datang dari mereka. Orang-orang kafir sendiri nggak akan bisa memasarkan pemikiran-pemikiran tersebut kalau tidak melalui orang dalam. Jadi orang kafir, orang luar tidak akan bisa memasarkan fikrah-fikrah tersebut kalau tidak menggunakan orang dalam. Orang dalam itulah mereka para dai-dai yang menisbahkan diri kepada Islam tapi mengadopsi pemikiran barat. Jadi harus ada calonya, sehingga para dai-dai tadi, para ahlul jahl, para duat, para dai-dai tadi, mereka itu adalah para calo yang memasarkan fikrah pemikiran barat, pemikiran kufar kepada generasi kaum muslimin, sehingga mereka itulah perantara, mereka itulah sulam. Karena itu dikatakan sebagai wa ahlul jahli sulamun lisyar, mereka itulah tangganya, mereka itulah perantaranya, mereka itulah maklarnya, mereka itulah calonya. Tanpa mereka orang-orang kafir tidak akan laku memasarkan pemikiran-pemikiran seperti demokrasi, pemilihan umum. Kalau seandainya demokrasi dan pemilihan umum ini dipasarkan kepada kaum muslimin dengan nama aslinya, dengan nama bawaannya dari orang-orang barat, dari orang-orang kafir, gak akan laku. Kaum muslimin gak akan mau, kaum muslimin gak akan doyan. Tapi karena yang memasarkan adalah orang-orang yang berbaju Islam, yang memasarkan adalah orang-orang yang berpeci dan bersorban, sehingga kaum muslimin tertipu, sehingga akhirnya laku keras dan menggeser pemikiran Islam yang sesungguhnya. Ideologi Islam yang sesungguhnya justru malah tergeser oleh ideologi-ideologi yang menyesatkan ini. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Qalat asy-syaikh Abdullah wafaqahallahu ta'ala, walaqad hadzara al-islamu min at-tahazzubil maqiti min dzalika qaulu rabbina azza wa jalla
Dan sungguh Islam telah memperingatkan dari bentuk tahazzub, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Tahazzub al-makid, tahazzub yang dibenci. Min dzalika qaulu rabbina, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia itu berselisih dengan cara memisah dari jalan as-siratil mustaqim. Tidak bersatunya mereka di atas kitabullah, tidak bersatunya mereka di atas hablullah, sehingga mereka senantiasa mukhtalifin. Illa man rahima rabbuk, kecuali beberapa orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, oleh sebab itulah Allah menciptakan mereka sebagai bentuk ujian. Ujian adanya manusia yang menyeleweng, melenceng, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing diuji dengan yang lain. Wa qauluhu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka. Memecah belah agama adalah orang-orang yang berorganisasi, inilah yang mengkotak-kotak. Adapun kita yang memperingatkan dari praktek tahazzub, ini bukan pemecah belah. Jadi nisbah bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang memecah belah, adalah orang-orang yang mengkotak-kotak kaum muslimin, itu adalah pembodohan, itu adalah salah. Karena apa? Karena kita hanya penyebut, kita itu cuma nyebut, yang memberi hakikat itu mereka. Jadi ibaratnya ada balon warna merah, ada balon warna hijau, ya kita cuma nyebut itu warnanya merah, itu warnanya hijau. Sehingga kita bukanlah orang-orang yang mengkotak-kotak, bukan orang yang memecah belah. Mereka itu sendiri yang memecah belah. Mereka itu sendiri yang memecah belah dan memisah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sekedar menyebut. Kita hanya membilang dan menasihatkan supaya mereka bersatu di atas agama Allah yang benar. Jangan memecah, menyempal dengan kelompok-kelompok yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah hanyalah penyebut. Maka apakah layak orang yang menyebut dikatakan sebagai memecah? Bukan, sebabnya bukan Ahlus Sunnah yang memecah, mereka sendiri sudah pecah dengan berbagai macam kelompok dan organisasi. Mereka sendiri yang memecah diri mereka dengan ikut dalam organisasi-organisasi keagamaan. Adapun kita hanya menyebut, hanya ngomong saja, hanya sesuai dengan hakikatnya. Yang hitam kita katakan hitam, yang putih kita katakan putih, yang merah kita katakan merah. Maka hakikatnya bukan kita yang memecah belah, bukan kita yang mengkotak-kotak. Karena di luar sana digembar-gemborkan bahwasanya Salafi Wahabi adalah orang yang suka mengkotak-kotak, adalah orang yang suka memecah belah. Itu adalah tuduhan dusta dan itu memutar balik fakta. Yang memecah belah diri mereka sendiri dengan cara ikut dan masuk ke dalam organisasi-organisasi. Adapun kita hanya membilang, kita hanya menyebut sesuai fakta yang ada. Oh, ini organisasi fulani, ini organisasi fulani, ini organisasi fulani. Kita hanya membaca saja, kita hanya pembaca. Kita hanya pembaca. Mereka lah yang menulis. Mereka lah yang menulis skenario, mereka lah yang menulis kisah. Maksudnya kisah kami berada di organisasi ini, saya organisasi ini, saya organisasi itu. Mereka sendiri yang menulis kisahnya, kita hanya membaca. Maka seorang yang hanya membaca, apakah disalahkan? Maka orang yang hanya membaca atau hanya menyebut tidak layak untuk dikatakan sebagai pemecah belah. Yang memecah belah adalah yang masuk ke dalam kotak-kotak itu tadi.
Itu ya ikhwah. Maka innal ladzina farraqu dinahum, itu bukan kita, bukan Ahlus Sunnah, tapi orang-orang yang mereka sengaja masuk ke dalam organisasi-organisasi keagamaan. Itulah mereka yang masuk dalam ayat ini. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka beraneka ragam. Wa kanu syi'a, sesungguhnya orang yang mereka itu memecah belah agama mereka dan mereka beraneka ragam. Lasta minhum fi syai', sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak merupakan bagian dari mereka sedikit pun. Lasta minhum, kau bukanlah dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya berlepas diri dari kelompok-kelompok tersebut. Maka kita sebagai penganut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memisah, harus melepaskan diri dari organisasi-organisasi tadi. Makanya nggak bisa dikumpulkan. Orang menerima dakwah salaf kemudian masih aktif dalam organisasi, ini nggak mengamalkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulnya berlepas diri. Demikian juga para pengikut Rasul, mereka berlepas diri dari organisasi. Lasta minhum fi syai'. Fi syai' ini taukid, sedikit pun. Lasta minhum fi syai', kau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Maka nggak bisa kemudian mengaku nisbah kepada Ahlus Sunnah, nisbah kepada salaf, kemudian masih aktif di dalam organisasi, aktif di dalam partai, aktif di dalam kelompok-kelompok dan ormas-ormas yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dikumpulkan. Salaf tidak bisa diselingkuhkan. Manhaj salaf tidak bisa diselingkuhkan, tidak bisa diduakan. Dia juga aktif, mengatakan aktif sebagai seorang salafi. Di sisi lain dia juga masih aktif, tercantum dan terdaftar sebagai anggota di kelompok ormas dan organisasi tertentu. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Lihat ayat ini. Lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, kau bukanlah dari mereka sedikit pun. Maka kita juga harus mengamalkan ayat ini. Kita juga bukan dari mereka sedikit pun, tidak dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada sedikit pun dari mereka. Kita benar-benar berlepas diri. Mereka bukan kita dan kita bukan mereka. Harus tegas. Ini jalan, ini pilihan. Innama amruhum ilallah, urusan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbihum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahu mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qauluhu wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan sekali-kali kalau kalian mengikuti jalan-jalan. Maka di akhir zaman seperti ini, dakwah salafiyah sudah mulai memudar. Banyak dikolaborasikan dengan kelompok-kelompok. Identitas salafiyah sudah tumpul dan tak setajam lagi sebagaimana yang dulu, tidak setajam sebagaimana yang dulu lagi. Maka identitas salafiyah ini harus jelas. Karena itu termasuk dari manhaj salaf, termasuk dari akidah salaf. Ini adalah ayat-ayat yang pondasi, ini adalah ayat-ayat yang usul. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Maka seluruh jalan-jalan yang lain yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diikuti, tidak boleh dimasuki, tidak boleh didaftarkan diri kepadanya. Maka apabila engkau melihat ada seorang yang menisbahkan diri kepada salaf tapi aktif dalam suatu organisasi atau bahkan menjadi guru di suatu organisasi, berarti bukan salafi. Dia bukanlah salafi, bukanlah seorang salafi, karena melanggar ayat-ayat usul, ayat-ayat pondasi seperti ini. Wala tattabi'us subul
Fatafarraqa bikum an sabilih. Fatatafarraqa. Taknya hilang satu, taknya dibuang satu. Sehingga jalan-jalan tadi akan memecah, akan membuat kalian terpisah-pisah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sementara kalau mau mengikuti kebenaran nanti harus bertabrakan dengan keputusan organisasi. Kalau mau mengingkari kemungkaran harus bertabrakan dengan keputusan ketua organisasi. Harus berhalangan karena berbeda pendapat dengan pilihannya organisasi. Bagaimana seorang mau mengamalkan agama dalam naungan organisasi? Piye carane? Bagaimana seorang mau benar-benar mengamalkan agama secara kafah, secara 100%, sementara di sana ada halangan berupa organisasi. Mau meninggalkan musik, yang lain menganjurkan. Mau meninggalkan ikhtilat, yang lain membolehkan. Gimana caranya? Kita yang walhamdulillah tidak terikat dengan organisasi apapun, ngamalkan agama saja sulitnya kayak gini kok. Nasallallahu al-i'anah. Apalagi kalau berhalangan dengan ikatan organisasi, gimana caranya? Maka tidak ada alasan lain, tidak ada pilihan lain selain tajarrud, menanggalkan baju-baju, seluruh baju kecuali baju salaf, kecuali baju sunnah, menanggalkan seluruh selendang kecuali selendang sunnah. Itulah yang wajib dilakukan dan ditempuh oleh seorang mukmin, mukminah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian dengannya. Ini adalah wasiat dari Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Tak boleh manusia bercerai-berai di dalam berbagai macam kelompok. Gak bisa beralasan kemudian ya wes kita berkelompok-kelompok tapi jadi satu. Ya gak mungkin bisa loh. Itu palsu. Itu adalah semboyan palsu. Manusia nggak mungkin bersatu kalau berbeda. Gimana caranya berbeda kok bersatu? Ya nggak mungkin bisa lah. Nggak mungkin bisa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu cuma semboyan yang tertulis saja. Faktanya nggak mungkin bisa. Wong yang berusaha disatukan dengan satu Al-Quran, dengan satu akidah saja masih banyak perselisihan. Apalagi dibolehkan untuk berselisih. Apalagi dibolehkan untuk aneka ragam, maka nggak bisa. Argumen bahwasanya kita memang berbeda-beda kelompok tapi kita tetap satu, itu palsu, itu dusta, nggak mungkin bisa. Maka satu-satunya persatuan yang bisa dilakukan adalah dengan melepaskan diri dari seluruh ikatan, kemudian hanya mengikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, mengikat diri dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala. Maka lepaskanlah seluruh ikatan, tanggalkanlah seluruh ikatan kecuali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian maka sembahlah aku. Tuhan kita satu, Rabb kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita satu komando. Kita satu ketundukan, tunduk hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada syariat Allah, mengikut hanya kepada utusan Allah. Itulah namanya persatuan yang sejati, itulah namanya persatuan yang hakiki, persatuan yang benar. Tapi kalau seorang itu ikut di dalam organisasi, maka komandonya dia banyak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu, organisasi menyuruh sesuatu yang lain. Gimana? Allah Subhanahu wa taala punya peraturan di dalam Al-Qur'an, organisasi punya pilihan yang lain, punya perintah yang lain. Gimana seorang mau mentaati dua instruksi yang berbeda dalam satu kesempatan
dalam satu kejadian, nggak mungkin bisa. Maka harus ada yang dikalahkan. Nggak mungkin manusia ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Manusia nggak punya dua hati. Dia nggak mungkin mentaati dua instruksi yang berbeda di kesempatan yang sama, nggak bisa. Di waktu yang sama nggak bisa. Satu sisi dia mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang salaf, sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, di sisi yang lain dia juga mentaati organisasinya. Nggak mungkin bisa. Maka harus dipilih salah satunya. Wa qauluhu ta'ala wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun, sama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kelompok jamaah yang bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah maknanya adalah orang yang mengikuti sunnahnya Nabi dan bersama dengan jamaahnya Nabi. Jadi Ahlus sunnah wal jamaah itu artinya adalah orang yang mengamalkan sunnah, yang mengikuti sunnah, dan orang yang bersama dengan jamaahnya Nabi, dengan perkumpulannya Nabi, jamaahnya kaum muslimin. Maka orang yang berorganisasi, orang yang masuk ke dalam partai keagamaan yang berbeda-beda, maka dia tidak bersama dengan jamaah, dia bersama dengan firq, dia bersama dengan firqah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan orang-orang Yahud terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Demikian juga Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Yang masyhur Yahudi menjadi 71 dan Nasara menjadi 72. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya disalahkan oleh Nabi SAW, semuanya diancam dengan api neraka kecuali satu kelompok, yaitu yang sesuai dengan jamaahnya Nabi SAW tadi, yadullah ma'al jamaah tadi. Maka nggak boleh seorang membuat firqah di dalam urusan agama. Kalau membuat kelompok dalam urusan dunia nggak apa-apa, tapi yang firqah, tafarruq, yang dilarang adalah dalam beragama. Kalau dalam urusan dunia, untuk urusan kerja atau ini nggak apa-apa, seorang bikin regu, bikin tim. Tapi kalau dalam urusan agama nggak boleh. Dalam urusan agama tidak boleh. Waqad bahha ulama wa ahli sunnah wa hum yuhadziruna minal hizbiyyah jazakumullahu 'anil islam wal muslimina khaira. Dan sungguh para ulama telah serak suara mereka, habis suara mereka, itu namanya baha. Suaranya sudah habis gara-gara banyak berteriak, itu namanya baha. Suaranya para ulama Ahlus Sunnah sampai serak. Wa hum yuhadziruna minal hizbiyyah, mereka memperingatkan dari bahayanya hizbiyyah. Jazahumullahu 'anil islam wal muslimin khairan, semoga Allah membalas mereka atas jasa kepada Islam dan kepada kaum muslimin dengan kebaikan. Wa ala ra'sihim al-walidu al-allamatu Syekh Muqbil alaihi rahmatullah. Wa ala ra'sihim, di yang paling depan, di garda yang paling depan adalah ayahanda sang allamah Syekh Muqbil rahmatullah taala alaih. Syekh Muqbil banyak sekali memperingatkan dari hizbiyah, dari demokratiyah, dari intikhabat, dari segala hal yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muqbil sampai serak di buku-buku beliau, di kaset-kaset beliau, di rekaman-rekaman beliau, semuanya penuh dengan peringatan terhadap hizbiyah ini. Dan hizbiyah adalah bentuk al-wala wal bara ad-dayyiq. Hizbiyah itu definisinya adalah al-wala wal bara ad-dayyiq fid din. Loyalitas dan kebencian yang sempit dalam agama. Maka bahaya hizbiyah itu, kadang kita nggak sadar terjatuh ke dalam hizbiyah. Kalau membuat ukuran atau patokan untuk membuat loyal, untuk
bentuk loyalitas atau permusuhan tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu semuanya adalah hizbiyah. Semuanya adalah hizbiyah. Ukuran loyalitas dan benci tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga itu semuanya adalah hizbiyah. Maka hizbiyah itu bukan hanya organisasi yang sudah terdaftar. Banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak punya label. Banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak punya judul. Banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak tersebutkan namanya, tapi dia bersarang di dalam hati para dedengkotnya. Kalau kamu membuat suatu pendapat, membuat suatu keputusan atau memilih suatu pendapat, kemudian kamu membangun di atas pendapat tersebut al-wala wal bara, sementara itu tidak porsinya, itulah hizbiyah. Mau dalam masalah apa saja, mau dalam masalah TN, kamu membuat wala wal bara di atas TN, itu juga hizbiyah. Karena porsinya enggak menuntut untuk wala wal bara. Atau dalam perselisihan masalah udzur bil jahl, kalau kamu membangun di atasnya permusuhan dan loyalitas, maka itu juga termasuk hizbiyah, karena para ulama berselisih dan mereka tidak membangun di atasnya al-wala wal bara. Maka apa saja yang kamu jadikan sebagai standar untuk membangun loyalitas atau kebencian di atas masalah tersebut, sedangkan itu tidak direstui oleh para ulama, tidak sesuai dengan jalannya para ulama, itulah namanya hizbiyah. Maka hizbiyah itu juga bukan cuma organisasi-organisasi yang sudah ada namanya, organisasi-organisasi besar, enggak. Organisasi hizbiyah itu kadang ada dalam hati, kadang organisasi kecil-kecilan. Hizbiyah itu ada yang organisasi besar, megah, terdaftar dan dilegalkan oleh negara. Ada juga hizbiyah itu kayak warung kelontong, kecil-kecilan, warung kecil-kecilan di hati sebagian orang-orang juhal. Maka ingat, kita dalam beragama ini harus mengikuti metodenya para ulama. Jangan membangun loyalitas dan kebencian sesuai dengan hasrat kita, sesuai dengan kebodohan kita. Kalau enggak, nanti akan terjatuh ke dalam hizbiyah. Karena hizbiyah itu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah al-wala'u wal bara'u ad-dayyiq, yang cocok diloyalitasi, diberikan loyalitas, disukai, yang tidak cocok dibenci. Nah, kalau standar ukurannya itu sesuai, nggak apa-apa. Kalau sesuai nggak apa-apa. Kita membenci orang-orang yang mereka itu rusak di dalam pendidikan. Kita membenci dan memusuhi orang-orang yang tidak semanhaj dengan kita. Nggak apa-apa, memang harus itu al-wala wal bara, itu harus. Tapi patokannya harus benar. Ini yang jarang dipahami orang. Maka fahamilah, al-wala wal bara, membangun loyalitas dan kebencian itu harus, tapi standarnya harus sesuai dengan rambu-rambu para ulama. Maka orang-orang yang mereka itu membangun loyalitas dan kebencian itu ada 3 kelompok, ada 3 kutub. Ada yang terlalu berlebihan sehingga siapapun yang tidak cocok dengan dia maka dimusuhi. Ini juga hizbiyah. Kutub yang kedua adalah terlalu longgar sehingga terlalu welcome kepada seluruh kelompok dan bersama dengan berbagai macam kelompok. Ini juga hizbiyah. Sama, hizbiyah itu baik yang memecah maupun yang terlalu longgar, terlalu tasyaddud sehingga terlalu syiddah, terlalu hulu, tidak cocok sedikit dalam satu pendapat dimusuhi. Ini juga hizbiyah. Tidak cocok dalam satu pendapat, 1-2 pendapat dimusuhi. Ini juga hizbiyah. Ini yang sering hizbiyah yang tidak terlihat. Atau hizbiyah itu juga terlalu longgar. Jadi ibaratnya kalau jaring ikan gitu, kalau jaringnya terlalu kecil, berarti ikan-ikan yang seharusnya masuk nggak masuk, seharusnya teman jadi nggak teman, karena terlalu sempit jaringnya.
jaring memfilter kawan itu terlalu sempit. Akhirnya yang seharusnya masih kawan, yang seharusnya masih satu manhaj, nggak masuk karena jaringnya terlalu sempit. Ini tasyaddud, ini juga hizbiyah. Atau jaringnya terlalu longgar, yang masuk bukan cuma ikan saja, sak watu-watune sak gendruwo-gendruwone mlebu kabeh. Kawan masuk, musuh masuk, gendruwo-gendruwo masuk kabeh, konco kabeh, ngerusak dakwah. Itu juga sama, itu juga bentuk hizbiyah, tahazzub. Maka harus pas jaringnya, itu pas. Yang memang nggak boleh masuk, yang bukan kawan memang harus dikeluarkan. Yang memang masih kawan, masih seakidah, maka dimasukkan. Tolak ukurnya apa? Nah, ini nanti ada pelajarannya. Kapan seorang itu dikeluarkan dari istiqomah, kapan seorang itu dikeluarkan dari ahlus sunnah, kapan belum. Ini ada belajar, makanya belajar. Kalau nggak belajar ya nggak paham. Kalau nggak paham itu macam-macam. Dikira semua kawan, ada juga dikira semua lawan. Makanya inilah pentingnya ilmu, supaya kita tahu siapa kawan kita, siapa lawan kita, siapa yang harus kita kawani, siapa yang sudah nggak layak untuk kita kawani. Ini ada standarnya, ini ada patokannya, ada ukurannya. Ini sekilas tentang masalah hizbiyah, karena jarang dikupas tentang definisi hizbiyah ini. Banyak santri-santri atau banyak ustadz-ustadz yang dari Yaman sekedar hanya hizbiyah saja. Mereka nggak sadar, mereka sendiri banyak jatuh dalam hizbiyah yang tadi, terlalu sempit, membangun wala wal bara dalam satu dua permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang itu bukan termasuk usul, permasalahan-permasalahan yang bukan dasar dijadikan sebagai bahan untuk wala wal bara. Ini nggak benar. Maka harus kita lihat masalah itu sudah pantas apa belum, sudah porsinya apa belum untuk dijadikan sebagai bahan wala wal bara. Kalau nggak gitu, maka akan terjatuh ke dalam hizbiyah. Qalat wa inna ma hadzal ladzi satartuhu huna min babidz dzikra. Para ulama sudah serak suara mereka membahas tentang masalah ini. Namun di sini yang saya tulis hanyalah mimba peringatan saja. Fa inna tadzkira billahi yanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya yanfa'u ahlul iman, karena sesungguhnya mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kama qala Rabbuna azza wa jalla wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Bi khilafi ahlil kufri wal inad, berbeda dengan orang-orang ahlul kufur dan juga orang-orang yang suka membangkang. Fa inna dzalika la yanfa'uhum, sesungguhnya peringatan tidaklah bermanfaat bagi mereka. Kama qala Rabbuna wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun, dan tidaklah berguna tanda-tanda dan juga peringatan-peringatan ayat wan nudhur jamak dari nadhir, dari orang-orang yang memang mereka sudah tidak beriman, enggak ada fungsinya. Ini ikhwan tentang masalah pentingnya ilmu, mendalami supaya seorang tidak terjatuh ke dalam kebodohan dan akhirnya mengira sesuatu yang bukan dari agama dikatakan sebagai bentuk dari agama. Kemudian wahrisi waffaqakillahu ala ma'rifatid dalil, dan semangatlah engkau wahai saudariku, semoga Allah memberikanmu taufik untuk memahami dalil, untuk mengenal dan mempelajari dalil. Mempelajari dalil ini mulai dari yang paling dasar, mempelajari bacaan Al-Quran, memperbaiki tahsin bacaan Al-Quran, kemudian menghafalnya, kemudian berusaha memahami maknanya. Itu maknanya ma'rifatud dalil, bukan cuma ngapal dalil tau tapi mengenal dalil itu adalah membacanya dan menghafalnya dan memahaminya. Nanti belajar ilmu nahwu, belajar ilmu usul fikih supaya pendalilannya tepat. Cuma hafal dalilnya tok tidak bisa pendalilannya, maka nikmat dalil wa bi'sal madlul. Maka harus belajar ilmu usul tafsir, usul hadis, usul fikih, supaya seorang
kokoh di dalam memahami dalil. Bukan cuma pandai ngapal dalil toh, banyak dalil disalahgunakan. Banyak dalil dipahami tidak sesuai pemahamannya yang benar. Maka ihrisi, semangatlah untuk mendalami agama supaya seorang itu mengenal dalil. Wa hadza mimma yaghidu ahlal bid'ah wal ahwa, dan ini adalah termasuk yang membuat marah, yang membuat dongkol ahlul bidah dan ahlul ahwa. Ahlul bidah paling enggak senang kalau sudah diajak bicara masalah dalil. Orang-orang ahlul bidah, orang-orang sufi yang paling enggak senang, makanya mereka yang paling diburu-burukan dari Wahabi apa? Dalil, mana dalil, karena mereka paling enggak suka diajak bahas masalah dalil. Agamanya enggak dibangun di atas dalil. Agamanya enggak dibangun di atas dalil, enggak dibangun di atas agama yang benar. Dibangun di atas hawa nafsu, di atas tahazub, di atas fanatik, di atas taklid. Sehingga bukan ranah mereka untuk berbicara dalil. Akhir-akhir ini saja dari kalangan sebagian dai-dai ahlul bidah, mereka itu ilmiah. Makanya langsung mereka lulukan, langsung mereka junjung tinggi, langsung mereka angkat derajat mereka setinggi langit, disanjung-sanjung. Karena memang mereka dari dulu jarang, orang-orang sufi ya, mereka jarang bahas dalil. Pokok apa cari kiai, apa kata gusnya, apa kata walinya, langsung nurut. Ada dalilnya atau nggak ada dalilnya, masuk akal atau nggak masuk akal, bisa dicerna apa enggak, pokoknya diikuti. Baru akhir-akhir ini saja mereka mulai agak sedikit melek terhadap ilmu. Itu pun nanti disesatkan dan diselewengkan dengan hawa nafsu mereka. Jadi akhir-akhir ini mereka agak ilmiah sedikit. Itu. Makanya termasuk yang membuat mereka marah, wa yu'jizuhum, dan yang membuat mereka enggak mampu, mereka enggak punya kompeten dalam bab ini. Makanya paling enggak suka kalau diajak bicara dalil, karena mereka enggak mampu. Dari kecil enggak dididik dengan dalil, dari kecil didoktrin untuk ngikut dan taklid. Sehingga diajak bicara dalil ya enggak paham, diajak bicara dalil ya asing sekali. Wa hadza yakunu bi ta'allumil ilmi syar'i. Semua ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari ilmu yang syar'i. Maka mengenal dalil ini butuh proses yang panjang, butuh waktu lama. Gak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak bisa. Lama pelajari dari dasar ilmu, dari akar-akar ilmu sampai nanti insya Allah ke cabang-cabang, ke daun-daun, dan akhirnya berbuah dengan buah yang manis insya Allah ta'ala. Inna Allah lam ya'mur nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yatlubahu dunya. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah memerintah nabinya Muhammad untuk meminta kepada Allah dunia. An yatlubahu dunya. Au jahan au mansiban au mansaban. Enggak pernah juga meminta jah, kedudukan, atau mansab, atau jabatan, enggak pernah. Wa inna ma amarahu bi talabil mazidi minal ilmin nafi. Allah hanya satu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk meminta tambahan dari ilmu yang bermanfaat. Faqala wa qul, perintah dan katakanlah Rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan sambil mengajarkan. Inilah doa supaya ditambah ilmu. Wa qur Rabbi, ya Allah, ya Rabbku yang memelihara aku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Nakirah karena litafkhim, untuk memperbesar ilmu yang bermanfaat. Wa tazawudu minal ilmi nafi'i yuqawwi syakhsa, dan berbekal berupa ilmu yang bermanfaat bisa menguatkan seseorang, menjadikan seseorang itu kokoh. Fala ya'ba'u bisyubuhat, sehingga dia tidak peduli dengan banyaknya syubhat, karena dia punya ilmu itu menangkis syubhat. Tinggal nanti takwa itu untuk menangkis syahwat. Ilmu itu fungsinya untuk menangkal syubhat. Dan butuh satu lagi, yaitu takwa, iradah, keinginan yang baik untuk menangkal syahwat.
maka babnya sendiri-sendiri, kamarnya sendiri-sendiri. Ilmu pengetahuan itu fungsinya untuk menangkal syubhat, kerancauan pemahaman, kerancauan maklumat. Nanti butuh satu senjata lagi, yaitu sabar, kesabaran, ketakwaan dan iradah, keinginan yang baik untuk menangkal syahwat. Kadang seorang itu berilmu, punya senjata ilmu segudang, tapi dia nggak punya kesabaran dan nggak punya ketakwaan, sehingga loyo ketika diserang syahwat. Demikian juga ada orang yang punya banyak keinginan baik, punya banyak ketakwaan, dia kuat untuk menghadapi serangan syahwat, tapi nggak punya ilmu. Sama saja dia juga akan lumpuh ketika diserang syubhat. Maka seorang itu harus punya dua perisai, perisai ilmu dan perisai takwa. Perisai ilmu untuk menangkal serangan syubhat, perisai takwa untuk menangkal serangan syahwat. Nah, semua dimulai dari ilmu. Semua dimulai dari ilmu ketakwaan. Perisai yang satunya, perisai takwa, itu pun bermula dari perisai ilmu. Jadi semua itu adalah dari ilmu, belajar, semuanya dari belajar. Maka wajib belajar, sehingga kita jadikan sebagai program wajib di kampung baru ini, baik besar maupun kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, semuanya wajib belajar. Semuanya wajib punya halaqah ilmu. Gak ada alasan bagi emak-emak, oh saya sibuk masak, oh saya ini, oh saya gak iso. Harus punya halaqah ilmu. Harus punya halaqah ilmu. Terserah mau privat, mau di rumahnya, mau dengarkan ta'lim, terserah, pokoknya harus punya halaqah ilmu. Gak boleh di kampung baru itu dombloh, gak lapo-lapo. Gak boleh. Harus ada kegiatan ilmu. Fala ya'ba'u bisyubhat wa yasiru haluhu nahwaha kama qila, dan akan berubah keadaan seseorang nahwaha, terkait dengan masalah syubhat, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, betapa lemahnya syubhat di hadapan orang yang kuat, yang pandai ilmu. Syubahun tahafatu kazzujaji takhaluha haqqon wa kullun, bisa dibaca wa kullun, bisa dibaca wa kullu kasirin, wa kullun kasirun maksuru. Seorang itu kalau berilmu dia akan kuat, dia nggak akan bisa digoyahkan oleh syubhat. Syubhat di depannya adalah bagaikan syubahun tahafatu, syubhat-syubhat yang tahafatu, yang bersambaran, kazzujaji, sebagaikan kaca, berkilauan bagaikan kaca, takhaluha haqqon, kau mengiranya benar, wa kullun kasirun maksuru, dan semuanya itu memecah dan dipecah, maknanya semuanya rapuh. Orang kalau berilmu mau dikasih syubhat apa saja nggak mempan, syubhat tadi akan rapuh di depannya. Kalau orang itu rasikh, pijakannya kuat dalam bab ilmu, maka aneka macam syubhat hanya bagaikan pecahan-pecahan kaca, rapuh semuanya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, satu syubhat saja sudah bisa menghancurkannya. Itulah kedudukan ilmu. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqulu man hafidhal haditha qawiyat hujjatuh. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang menghafal hadis maka hujjahnya akan menjadi kuat. Nah, sampai sini selesai. Ucapannya Imam Syafi'i sampai sini selesai. Kemudian sekarang masalah baru. Wal inayatu bil aqidati shahihah. Nah, ini tadi masalah ilmu, pentingnya ilmu, bahayanya kebodohan. Sekarang yang berikutnya adalah al inayatu bil aqidati shahihah, untuk memperhatikan, memulai dari mempelajari akidah yang benar. Kita kan disuruh untuk belajar ilmu kan. Nah, sekarang belajar itu sendiri bertahap. Ngambil dari yang mana? Ilmu ini luas. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir. Dari mana kita memulai? Yang pertama adalah al-inayatu bil aqidati shahihah. Pertama kali adalah membenahi akidah, keyakinan kita kepada Allah.
Wal inayatu bil aqidati shahihati muhimmun jiddan. Itu sangat penting sekali. Fa innal insana biduni aqidatin yataza'za. Karena sesungguhnya seorang manusia tanpa akidah yang benar dia yataza'za. Dia bisa gampang goyah. Wa yattarib, gampang goncang min adna syubah, dari syubhat yang paling ringan sekalipun. Fa in kana qawiyal aqidati yasiru jabalan rasiyan syamikhon. Kalau seorang itu punya akidah yang kuat, maka dia akan berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Walau tawalat zumarul a'da, meskipun berentet gelombang rombongannya para musuh, dia akan tetap berdiri tegak bagaikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, walaupun rombongan para musuh berdatang bertubi-tubi. Walau tawalat, bertubi-tubi, zumarul a'da, rombongannya para musuh. Akidah itu bukan cuma untuk pandai-pandaian. Orang itu kalau akidahnya kuat dalam hidup ini pun akan menjalani hidup dengan tenang. Kalau orang itu akidahnya kuat, maka dia akan menjalani kehidupan ini pun dengan tenang, dengan damai, tidak goyah dengan musibah, tidak goyah dengan ujian, tidak goyah dengan kehidupan. Itulah pentingnya akidah. Nampaknya waktunya sudah habis, kita nggak dengar azan. Ini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.